Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latif Wahyu Wicaksono. Saya berasal dari kelas 4B dengan NPM 2210 6310 866. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari framing berita politik di media sosial dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Baiklah, untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai latar belakang mengenai dampak negatifnya. Jadi kan seperti yang kita ketahui nih, internet ini merupakan alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Dan internet ini telah berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi ini menjadi faktor yang mendorong pergeseran komunikasi dari konvensional ke modern. Nah, konvensional itu seperti sebelumnya memakai kentongan untuk memberi kode kepada orang-orang atau menggunakan sandi Morse. Nah, sekarang ini melalui era digital, masyarakat menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau berkomunikasi untuk sosialnya. Nah, karena masyarakat dominan memiliki smartphone, maka komunikasi akan terjalin secara cepat. Nah, kenapa komunikasi bisa terjalin secara cepat? Karena ada sebuah platform di mana orang-orang selalu dapat berkumpul dan membagikan informasi apapun itu, yaitu media sosial. Masyarakat saat ini nggak bisa lepas dari derasnya arus informasi di media sosial, serta platform ini menjadi sumber utama berita, tak terkecuali berita politik. Namun, penyampaian berita politik di media sosial kerap kali dikemas dengan teknik framing tertentu. Definisi framing sendiri yaitu bercerita yang digunakan oleh wartawan atau media untuk menuliskan berita dengan memojokkan atau menonjolkan aspek realitas tertentu dibanding aspek lainnya. Baiklah, kita akan saya lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan tujuan dari pemaparan ini. Yang pertama, memahami pengaruh framing berita politik di media sosial terhadap persepsi publik, menjelaskan dampak negatif framing berita politik, mampu mengembangkan strategi untuk melawan dampak negatif framing berita politik, mampu meningkatkan kesadaran tentang bahaya framing berita politik, mampu mendorong terciptanya ruang publik yang lebih demokratis dan informatif. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu ruang lingkup yang akan dipaparkan. Nah, jadi ruang lingkup yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu framing dalam konteks berita dan media sosial merujuk pada proses penyajian informasi dengan penekanan pada aspek tertentu dari suatu isu atau peristiwa. Di media sosial, framing sering digunakan untuk membentuk persepsi dan interpretasi pengguna terhadap berbagai topik, termasuk isu sosial, politik, dan juga budaya. Nah, dari framing ini terdapat dampak negatif, mencakup penyebaran informasi yang tendensius atau tidak akurat, meningkatkan polarisasi opini dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sumber berita. Nah, kan teman-teman juga tahu ya kalau warga Indonesia itu membaca berita itu hanya judulnya aja. Mereka asal klik namun tidak mencari lebih dalam mengenai berita tersebut. Selanjutnya, hmm, media sosial memiliki dampak yang besar terhadap opini publik karena menjadi platform utama bagi individu untuk berbagi pandangan dan informasi ini. Nah, kan platform media sosial ini banyak banyak yang menggunakannya. Jadi penyebaran informasi itu cepat dan juga terdapat beberapa pandangan mengenai suatu berita atau hal lainnya. Selanjutnya, eh, framing berita di media sosial memengaruhi opini publik dengan memilih sudut pandang tertentu dan menekankan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu. Selanjutnya, ruang publik yang demokratis
demokratis, dan informatif merupakan landasan bagi demokrasi yang kuat dan sejahtera. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif framing di media sosial. Perlukan upaya mitigasi seperti peningkatan literasi media, regulasi yang lebih ketat, promosi pluralisme media, dan pengembangan platform yang mendorong diskusi untuk berbasis fakta dan inklusif. Yang pertama, definisi media sosial. Media sosial merupakan jenis media online yang memungkinkan orang berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sebuah kelompok dengan mudah. Seperti ada juga pengertian lainnya nih, yaitu media sosial merupakan media online yang membantu interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi diskusi interaktif. Nah, kan media sosial ini cukup luas jangkauannya, bisa dalam negeri, luar negeri, bahkan 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 dengan media sosial itu kita dapat berkomunikasi dengan teman kita dengan cepat. Nggak perlu tuh seperti zaman dahulu kayak kirim surat gitu lama nunggunya. Ini sekali klik langsung sampai pesannya. Nah, jadi karena media sosial inilah framing ini berkembang menjadi lebih pesat. Nah, karena penyebaran informasi dari media sosial ini cukup cepat, salah satu dampak dari penyebaran informasi ini yaitu berita framing. Pada era sekarang ini ya kayak seperti yang kita tahu kan, politik lagi ramai diperbincangkan, apalagi setelah pemilu ya kan, atau sebelum pemilu. Jadi politik kan berkaitan dengan sebuah negara dan proses pengambilan keputusan ketatanegaraan, termasuk berbagai kegiatan yang terjadi dalam suatu sistem politik serta proses menentukan pelaksanaan sistem tersebut. Selanjutnya, manfaat media sosial. Ya, manfaat media sosial ini cukup banyak menurut saya ya. Yang pertama, komunikasi dan konektivitas. Media sosial dapat memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, kan seperti yang saya bilang sebelumnya ya, baik teman, keluarga maupun kolega. Jadi kita bisa komunikasi secara real time dengan orang lain tanpa harus menunggu waktu yang terlalu lama. Asal ada internet, maka komunikasi itu bisa terjalin dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, akses informasi. Media sosial merupakan sumber informasi yang berlimpah. Kita dapat mengikuti berita terkini, mempelajari berbagai topik, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Ya, karena isinya ini banyak, karena platform media sosial ini banyak penggunanya ya, jadi kita dapat mengetahui sebuah informasi dari daerah lain. Misal di Indramayu sedang ada banjir, maka kita bisa dapat informasi dari media sosial tersebut tanpa harus menunggu berita. Selanjutnya, peluang bisnis. Media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan bisnis dan menjangkau pelanggan baru. Nah, benar banget sih. Benar banget nih hal ini nih. Media sosial itu bisa membuka peluang bisnis yang cukup besar ya. Apalagi kan cakupan media sosial ini cukup luas ya. Bisa ke teman kita, keluarga kita, bahkan teman kita yang jauh lainnya. Sehingga mereka mengetahui bisnis apa yang kita punya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Apalagi di media sosial ini kita bisa mempromosikan bisnis kita sendiri gitu. Selanjutnya, pendidikan dan pembelajaran. Media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk belajar dan mengajar. Ya, bener banget nih. Pendidikan dan pembelajaran di media sosial sendiri sih, setelah saya scroll di sana cukup banyak ya akun mengenai belajar atau tips-tips dalam melakukan sesuatu. Semisal ada sebuah tips dalam membuat CV. Nah, itu kan membantu banget tuh untuk orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima yaitu hiburan dan relaksasi. Ya, ini saya setuju banget sih karena saya sendiri membuka media sosial untuk mendapatkan hiburan dan relaksasi. Jadi di media sosial ini banyak muncul konten-konten hiburan seperti video lucu, gambar menarik, dan game. Nah, dengan hiburan dan relaksasi ini menurut saya cukup membantu ya untuk mengurangi stres yang kita punya ya. Yang keenam yaitu kesadaran sosial dan politik.
Nah, media sosial ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai isu politik dan sosial. Kita dapat menggunakan media sosial untuk melakukan advokasi perubahan, mendukung gerakan sosial, dan terlibat dalam diskusi publik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh framing berita di media sosial terhadap persepsi publik. Nah, eh, framing media sosial, framing berita politik ini biasanya cukup marak di media sosial tertentu, seperti sebagai contoh seperti Twitter, Facebook, Twitter, ya sekarang namanya jadi X. Dari X, Facebook, dan Instagram telah menjadi sumber utama bagi banyak orang melampaui media tradisional. Namun media sosial menyajikan tantangan yang berbeda, termasuk praktik membingkai berita politik. Framing ini mengacu pada cara di mana suatu peristiwa atau masalah politik dikemas dan disajikan kepada publik dengan menggunakan kata-kata yang menekankan pada rincian spesifik dan perspektif yang dipilih untuk membangun kerangka interpretatif publik. Media sosial. Nah, selanjutnya yaitu karena media sosial ini tidak karena media sosial ini memiliki algoritma juga ya. Nah, terkadang tuh algoritma media sosial mempersonalisasikan sumber berita yang memperburuk efek ini. Seorang individu cenderung terkena kerangka yang selaras dengan pandangan mereka yang ada, sehingga mengabaikan masalah yang disajikan dengan hal yang berbeda. Selain itu, framing dapat membingungkan opini publik. Pengaturan positif dapat mendapatkan dukungan publik untuk kebijakan tertentu, sementara yang negatif dapat mendorong kritik dan penolakan. Misalnya, kerangka yang menekankan kekhawatiran keamanan nasional dapat memperkuat dukungan publik untuk tindakan militer agresif. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak negatif framing berita politik. Yang pertama, dapat memanipulasi persepsi dan opini. Nah, framing yang kompleks dan kontradiktif dapat membingungkan publik, menghambat pemahaman isu, dan mempersulit pembentukan opini yang terinformasi. Hal ini dapat memicu keraguan dan apatisme terhadap isu-isu politik. Selanjutnya, bias dan ketidakobjektifan framing. Framing yang bias dapat menyesatkan publik, memanipulasi opini, dan mendorong kesimpulan yang keliru. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan institusi politik, serta memicu polarisasi dan konflik. Framing juga dapat memanipulasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan institusi politik. Hal ini dapat memicu apatisme politik dan melemahkan demokrasi. Yang kedua yaitu memperkuat polarisasi politik. Framing yang partisan bermusuhan dapat mempersulit dialog konstruktif, mempersempit ruang diskusi, dan memperkuat perbedaan pendapat. Hal ini dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Selanjutnya, penguatan prasangka dan stereotip. Framing negatif dapat memperkuat prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu, sehingga meningkatkan ketegangan, bahkan memicu kekerasan politik. Nah, dari dampak-dampak tersebut, saya juga punya strategi nih untuk melawan dampak negatif dari framing itu. Yang pertama, kita dapat meningkatkan literasi media dan kritisme terhadap informasi. Kita tentu saja sebagai orang Indonesia, di mana selalu banyak informasi yang beredar, kita harus meningkatkan literasi. Apalagi Indonesia saat ini mengalami krisis literasi. Maka dengan meningkatkan literasi media ini, kita dapat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis berita, seperti paham mengenai bias, narasi, dan teknik persuasi yang digunakan. Yang kedua nih, mendukung jurnalisme berkualitas tinggi. Ya, kita dengan berita itu tentu aja nggak jauh dari jurnalisme. Kita dapat mendukung media independen, non partisan, dan mengedepankan prinsip jurnalisme berkualitas tinggi. Selain melawan dampak negatif, juga butuh upaya kolektif dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan literasi media, mendukung jurnalisme berkualitas tinggi,
mendorong dialog terbuka, dan mendukung reformasi politik, masyarakat dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan tahan banting. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya framing berita politik. Yang pertama nih, bisa meningkatkan kesadaran mengenai bahaya. Ini hal yang paling penting nih untuk perang melawan manipulasi politik, polarisasi, dan melemahkan demokrasi. Jadi upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, seperti memasukkan materi tentang framing berita politik ke dalam kurikulum pendidikan formal, mengadakan pelatihan dan workshop secara menyeluruh, kan kampanye edukasi publik. Yang kedua, meningkatkan akses informasi juga begitu penting, seperti mendukung platform verifikasi fakta, media independen, dan sumber informasi yang kredibel. Yang ketiga, mendorong dialog dan diskusi seperti menyelenggarakan diskusi, serta forum publik, debat, diskusi online, serta dialog antar kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Hal ini dapat membantu membangun pemahaman dan juga toleransi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mendorong terciptanya ruang publik yang lebih demokratis dan informatif. Ruang publik yang demokratis dan informatif merupakan landasan bagi demokrasi yang kuat dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkannya harus dilakukan dengan meningkatkan akses informasi, mendorong partisipasi publik, membangun kepercayaan dan toleransi, serta mendorong reformasi politik. Meningkatkan akses informasi berarti mendukung jurnalisme berkualitas tinggi, memperkuat perpustakaan dan pusat informasi, serta mendorong literasi media dan kritisme informasi. Nah, ternyata kita telah membahas nih hal-hal sebelumnya, dan untuk bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa framing berita politik di media sosial dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Framing berita politik dapat mempengaruhi cara publik menilai politisi, partai politik, dan kebijakan publik. Media sosial memperkuat efek framing dengan algoritma dan mempersonalisasi sumber berita, memperburuk polarisasi politik, dan membingungkan opini publik. Nah, nggak lupa juga kita harus meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar mampu mengidentifikasi framing dan yang manipulatif dan memahami berita yang lebih kritis. Selanjutnya, kita juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya framing berita politik, dan juga dapat dilakukan melalui edukasi, akses informasi yang lebih luas, dialog, diskusi, serta dukungan terhadap reformasi politik yang progresif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perilaku maupun perkataan yang saya perbuat. Saya akhiri, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Dadah.